Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Meneruskan pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahlil Athar karya Syekh Abdul Malik Ahmad Mubarak Ramadhani Al-Jazairi. Poin-poin berkaitan tentang pokok yang keempat, yaitu tidak ada jalan untuk menggapai kemuliaan kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu lah kemuliaan itu akan digapai. Dan terakhir sudah kita bahas apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala an beliau berhaji. Ya. Lalu beliau mendapati gubernurnya yang ditugaskan untuk mengurus kota Mekah. Maka Umar bin Khattab bertanya kepadanya, "Nah, siapa yang kau tinggalkan untuk mengurus kota Mekah? Kenapa kau tinggalkan mereka untuk berhaji?" Perhatikan di sini, seorang yang mendapatkan tugas khusus tak boleh meninggalkan tugasnya kecuali bila ia telah mewakilkan kepada orang yang berkompeten di bidangnya dan mampu memenuhi tugas dan tanggung jawabnya seperti dia. Maka ia pun menjawab, "Aku tugaskan untuk mengurus ahli Makkah Ibnu Abza." Lalu ditanya, "Siapa Ibnu Abza?" Lalu dijawab, "Dia adalah bekas budak kami." Lalu ditanya ulama Umar bin Khattab, "Neng Mekah ka ono wong merdeka dah. Kok bekas budak dikongkon menjadi gubernur PLT waktu itu?" Maka ia katakan, walaupun dia bekas budak, namun ia memiliki dua hal yang dengannya ia berhak untuk menduduki sebagai PLT. Siapa dia dan apa yang ia miliki? Pertamanya, fa innahu alimun bi kitabillah. Ia mengetahui Al-Qur'an, yang dengan Al-Qur'an ia akan mampu untuk meleraikan ketika terjadi pertikaian kapanpun. Kemudian yang kedua, alimun bil faraid. Ia memiliki kemampuan untuk bagi waris. Ini sangat penting. Ya, karena orang mati itu enggak mengenal waktu. Ya, dan adalah kematian itu mengakibatkan berpindahnya harta ke tangan ahli waris. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sehingga seorang yang memiliki tugas sebagai kepala daerah, ya, maka ia harus memiliki hal tersebut. Apabila fungsinya adalah double, tapi di Indonesia fungsinya tidak double. Kepala negara, gubernur, petugas peradilan ada sendiri, begitu dan seterusnya. Ya, nah, petugas pertanahan ada sendiri. Semua sudah dibagi tugas. Seandainya tidak, maka dua hal tersebut harus dimiliki bagi orang yang mendapatkan mandat untuk menguasai urusan kaum muslimin, memahami Al-Quran, dengannya meleraikan ketika terjadi pertikaian. Karena pertikaian manusia tidak mungkin dihindari. Ya, dalam rumah tangga saja bertikai, suami dan istri, padahal belum dipoligami. Ya, apalagi beda rumah, apalagi beda RT, beda kepentingan, begitu dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua harus ia miliki adalah alimun bil faraid, mengetahui ilmu faraid. Kita teruskan. Walidha, karena itu akhbara Allahu azza wa jalla, Allah taala memberikan berita annahu, bahwa Allah rafa'a ar-rabbaniyin, telah memuliakan, meninggikan ar-rabbaniyin, para ulama rabbaniyin, min Bani Israila, dari kalangan Bani Israel,
hatta ja'alahum, sehingga Allah Ta'ala menjadikan mereka hukaman, sebagai hakim, alaihim, atas Bani Israel, yunafidzuna fihim amrallah, yang mereka melaksanakan di tengah-tengah Bani Israel amrallah, akan perkara Allah, perintah Allah. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-44, inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami telah turunkan at-Taurat, at-Taurat, fiha, di dalam Taurat, hudan, petunjuk, wa nuran, dan cahaya. Taurat di saat diturunkannya, di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada cahaya. Nah, huda wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyun, yang mana berhukum dengan Taurat tersebut, yang di dalamnya hudan wa nur, an-nabiyyun, para nabi. Nah, ya, alladzina aslamu, ya, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, lilladzina hadu, bagi orang-orang yang mereka adalah orang-orang Yahudi. Warabbaniyun, demikian juga menghukumi dengan Taurat yang di dalamnya ada hudan wa nur, ar-rabbaniyun, para ulama rabbani, para ulama rabbani, ya, mereka yang mengajarkan masalah agama ini dari masalah terkecil sehingga masalah terbesarnya, dimulai dari taharah, dimulai dari tauhid, dimulai tentang apa yang harus diketahui oleh hamba tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan seterusnya dari apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam mereka beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Rabbani. Wal akhbaru, demikian juga para pendeta juga mengajarkan dan menghukumi dengan Taurat tersebut. Al-ahbar jamak dari hibr. Kata-kata hibr terambil dari kata-kata hibr, maknanya adalah tinta, karena para ulama hidupnya yang senantiasa bersinggungan dengan tinta. Tokoh dalam masyarakat, ada kalanya para ulama yang mereka adalah berkecimpung dalam masalah disiplin ilmu, atau al-ubad, mereka yang berkompeten dalam masalah ibadah. Dan kepada salah satu dari keduanya atau keduanya, manusia atau umat itu dalam bahasa kita ngiblat. Manusia itu dalam bahasa kita apa? Ngiblat. Wal ahbaru, demikian juga para pendeta, ulama. Nah, ulama Bani Israel dikatakan ahbar karena mereka adalah orang-orang ahli ilmu. Nah, kemudian ulamanya, ahli orang-orang Nasrani adalah ar-ruhban. Mereka ahli ibadah. Wallahu ta'ala alam. Bimastuhfidhu, dengan apa yang mereka diperintahkan untuk menjaganya. Min kitabillah, dari kitabullah. Nah, dari kitab Allah, kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Wa kanu, dan adalah mereka alaihi, atasnya, syuhada, menjadi saksi-saksi. Nah, inilah kita ulang lagi ayat surat Al-Ma'idah yang ke-44. Di dalamnya bagaimana Allah Ta'ala mengangkat dan meninggikan mereka-mereka yang berkompeten di dalam masalah ilmu din, bahwa mereka lah yang berhak untuk memimpin umat, bahwa mereka lah yang berhak untuk membimbing umat. Karena umat tidak boleh dibimbing kecuali dengan ilmu yang dimaksud, ilmu tentang hukum Allah, ilmu yang dimaksud ilmu tentang halal dan haram, ilmu yang dimaksud ilmu tentang hak Allah Ta'ala dan hak sesama manusia. Dan silahkan Anda lihat, semua syariat Islam tidak akan lepas dari dua itu, ilmu tentang hak Allah, ilmu tentang hak sesama manusia. Kita teruskan. Wa haula'i ar-rabbaniyun, dan mereka ulama rabbaniyun, al-mumakkan lahum, ya, al-mumakkanu, yang telah diberi tempat oleh Allah Ta'ala, lahum, untuk mereka, ja'a wasfuhum, telah datang sifat tentang mereka, bila ilmi, dengan ilmu, wa ta'lim, dan dengan ta'lim. Bukan sekedar mereka berilmu lalu mereka bakhil untuk menyampaikannya.
Tapi ulama Rabbaniyin tidaklah mereka disebut Rabbani kecuali karena mereka di samping berilmu, mereka juga membimbing umat. Adapun mereka yang berilmu namun bakhil, tidak mau menyampaikan ilmunya, tidak memenuhi sabda Rasulullah SAW, idza stansahaka fansahu. Ini termasuk sama Muslim. Nah, apabila saudara meminta nasihat, fansahu, maka nasihati dia. Nah, qala Allah Ta'ala berfirman, ma kana li basharin, dah pantas bagi seorang ayyutiyahullahu kitaba, bila Allah Ta'ala menganugerahi kepadanya kitab, wal hukma, dan Allah anugerahi kepadanya hukum, wan nubuwah, dan Allah anugerahi kepadanya kenabian. Dah pantas. Siapa yang gak pantas? Orang yang dianugerahi kitab, orang yang dianugerahi hukum, orang yang dianugerahi kenabian. Summa lalu yaqula linnas, summa lalu yaqula linnas, ia katakan kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian sebagai penyembah-penyembahku. Gak pantas bagi orang yang dianugerahi kitab ketika ia berdakwah agar mereka menyembah dirinya, agar mereka menuhankan dirinya, agar mereka mengikuti dirinya, entah di dalam benar ataupun di dalam salah, entah di dalam hak atau di dalam batil. Itu tidak pantas dan tidak mungkin adanya. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kepada Rasulnya dan memerintahkan agar mendeklarasikan apa yang merupakan isi dan visi muatan dakwah beliau. Perhatikan firman Allah Ta'ala, qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Ini perintah Allah agar nabinya sallallahu alaihi wasallam mendeklarasikan kepada umat bahwa ianya tidaklah diperintahkan oleh Allah kecuali agar menyampaikan misi yang agung itu. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, hadihi, kul hadihi, ini sabili adalah jalanku, ad'u ilallah, yang aku menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada diri sendiri, bukan menyeru kepada kabilah, bukan menyeru kepada golongan, bukan menyeru kepada organisasi, bukan menyeru kepada partai, tapi menyeru kepada Allah, agar tidak beribadah kecuali kepada Allah, agar tidak tunduk kecuali kepada Allah, agar tidak mengikuti kecuali perintah-perintah Allah Ta'ala. Demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ad'u ilallah ala basirah, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan meneng wae aja kakek ngomong manut ngono ae teko nggen kowe. Ning akhirat musuh ya ngono, enek kolku ya bantolan, sing dibantol apane wong kole ora digawa ning akhirat. Rumangsane ning akhirat ning swarga padha karo ning Surabaya. Wong nek ning anjuke bingung, dadak mubeng nonton beraan. Mergo kawanku gak enek. Ya. Jadi kita ulang lagi. Ya, ini misi dan visi dakwah para nabi. Ini yang Allah Ta'ala perintahkan agar Nabi mendeklarasikan bahwa Nabi tidaklah memerintahkan agar umat menyembah dirinya. Nabi tidak perintahkan agar umat mengikuti dirinya, bukan mengikuti Allah. Tidak. Ya, tidaklah hamba mengikuti Rasul kecuali karena dalam rangka untuk mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita berdakwah adalah ala basirah, berdasarkan ilmu. Ajarkan umat, dewasakan umat, kenalkan umat qala Allah, kenalkan umat qala Rasul, kenalkan umat ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Kenalkan umat ini ajaran Allah Ta'ala tentang syariat yang Anda diperintahkan dengannya. Misalkan dalil tentang wudu, bacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
tentang hukum halal, tentang hukum haram. Ajarkan kepada mereka bahwa mereka mesti dan harus mempelajari semua ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib mereka lakukan. Mereka akan sholat, mereka harus mempelajari tentang hukum sholat, tentang sifat sholat. Jazakallah khair, barakallah. Mereka akan berwudu, mereka harus mempelajari air apa saja yang dibolehkan untuk berwudu. Ya. Nah, kemudian karena air itu adalah cair, bejana apa saja yang boleh digunakan untuk wadah dan tempat. Sehingga jenengan cari kitab-kitab para ulama yang bahas fikih. Pertama dibahas tentang kitabul miyah, kedua dibahas tentang aniyah. Kenapa? Namanya air itu adalah cair. Karena cair itu berarti membutuhkan tempat. Begitu dan seterusnya. Nah, ya, puasa bagaimana? Nah, haji bagaimana? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ala basiratin, atas ilmu. Ana aku wa man ittaba'ani, dan yang mengikutiku. Sehingga para dai yang mendidik umat, membimbing umat kepada Allah adalah membimbing umat kepada Allah dengan ilmu. Kita teruskan. Walakin tetapi kunu jadilah kalian rabbaniyin, sebagai ulama rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan sebab apa yang kalian ajarkan berupa kitab. Tidak akan mungkin Allah Ta'ala kapan menyebut mereka sebagai rabbani? Allah sebutkan bima kuntum tu'allimunal kitab. Ba di sini sababiyah, dengan sebab apa yang kalian ajarkan kitab. Lah kok pinter-pintere sundul langit, pondoke sak mbrah-mbrah, tapi tidak mau mengajarkan ilmu yang sejati. Ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, itulah ilmu sejati. Orang kok ilmu sejati pokok diangen-angen sak karepe pokoknya mantep lah, itu salah gitu. Ilmu sejati yang sejati ning ilmu adalah qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengatakan dalam diantara makalah dan nasihatnya, al ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah wa ma siwahuma fahuwal hadayan. Ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah, selainnya gedabrus. Ngerti gedabrus? Hah? Nek black diseret klontang, orangnya apa-apa nih. Ilmu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasulullah SAW. Itu perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma siwahuma fahuwal hadayan. Semua selainnya adalah hadayan. Nah, bahkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, menegaskan bahwa siapapun tidak berhak untuk harus diikuti ucapannya, harus diamalkan fatwa dan petuahnya. Beliau katakan, kullun yu'khadu wa yurad. Kullun, setiap orang, yu'khadu berhak diambil, wa yurad berhak ditolak. Siapa? Ya si Suto, ya si Noyo, ya si Dadap, ya si Waru. Semuanya berhak diterima, berhak ditolak. Kata beliau, illa sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Kubur siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan kecuali harus diambil. Karena Allah Ta'ala menjadikan taat kepada Rasul sebagai wujud taat hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang lagi. Nah, jadi baru dikatakan ulama Rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab. Apabila yang kalian ajarkan adalah kitab, dan itulah ilmu sejati ning ilmu. Ya. Punya ilmu namun tidak diajarkan. Lah nyapa? Aku mulai tak ulang kaya sing tak ulang nih Kang. Bubar santriku. Goling takirku. Ini bukan dikatakan ulama Rabbani. Walaupun jarene aku ngono filsafat, aku padha karo filsafat ngumpulne layangan. Ya kadang tak los, kadang tak tarik. Nah, apa sih keuntungan di balik ngumpulne layangan? Sehingga engkau harus dalam hidup berdakwahmu seperti ngumpulne layangan. Ya? Sementara Nabi yang mulia SAW sudah mengajarkan kepada Anda hikmah dalam berdakwah. Memang antara A, B, C, D, dan C
itu dikatakan hikmah di dalam berdakwah berbeda-beda. Anda tahu, Nabi SAW ketika ada orang datang kepadanya, orang Badu, apa yang dia lakukan? Tahu datang kebelet ngoyo langsung ning pojok masjid otor-otor. Para sahabat gak betah lihat kemungkaran ini, pergilah mereka membentaknya. Kata Nabi, jangan, la tanharu la tasjaru, jangan kalian bentak, jangan kalian hardik, tapi dibiarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Lalu setelah selesai kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang sejanya niatnya ingin menghardik tadi untuk summa hariku ala bauli dalwan min ma, tumpahkan atas kencingnya dalwan au sijlan min ma, satu timba besar dari air. Adapun si Arabi, Nabi memberikan nasihat khusus kepadanya dengan penuh lemah lembut. Nabi kepada siapa? Arabi. Lanya apa? Rumangsane wong Badui nguyuh ning ngarep lawang, noh biasa. Lek sampean kok anakmu kebelet nguyuh, kono le dibukane lawang. Hah, Badui sampean berarti. Nomaden. Kenapa? Hidup mereka dengan tenda, nguyuh ya ning ngarep tenda, sesuk ditinggal ngalih, dadi pesing ora diambu dhek. Diambu sapa? Paling khina yang mau ngambu atau serigala. Ya, begitu dan seterusnya. Coba bayangkan efek cashbacknya setelah Nabi memberikan nasihat bahwa masjid ini adalah perlu dimuliakan dan seterusnya. Apa yang dia katakan? Dia katakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan kau rahmati selain kami. Begitu membekasnya kelembutan kepada sahabat. Kepada siapa? Badui. Karena Badui ini mau bicara tidak seperti itu tidak cocok, karena dia baru datang dan dia ingin tahu Islam. Lain halnya dengan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid. Ketika peperangan, Usamah bin Zaid ini mau dibunuh oleh musuhnya, kayak dalam peperangan. Nah, ketika pedangnya jatuh, dia katakan la ilaha illallah. Karena saking mangkelnya, kamu ini ngomong la ilaha illallah, megur pengen aja sampai tak apa, ini kasar bisa. Lalu terdengarlah hal tersebut kepada Nabi yang mulia sallallahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa kita ngomengi Usamah bin Zaid. Kau tahu wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Sampean patah ini dhek padahal wis ngucap la ilaha illallah. Lalu Usamah mengatakan, ya Rasulullah, saya bunuh karena dia ucapkan itu karena dalam rangka untuk bebas dari ayunan pedangku. Kata Rasulullah, kenapa enggak kau buka dadanya sehingga kau tahu intil-intilnya apa sing dadi niat lan karepe. Ingat, kita tidaklah diperintahkan kecuali menghukumi secara zahir, gelegeri. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, haram darahnya, haram kehormatannya, gak boleh dirasani, ya, haram hartanya, gak boleh diambil, ya. Terhadap siapa Rasulullah bersikap itu? Usamah bin Zaid. Orang yang apabila dibanteng, diuncalno, dikuwao, ditendang, paling ya panggah balik datang Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena orang mukmin adalah seperti onta yang jinak, dikapakno panggah budal. Ya. Juga perhatikan bagaimana sikap Rasulullah SAW dalam mengingkari kemungkaran kepada Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rubai', 3 orang yang ketinggalan dari perang Tabuk. Ya, dengan begitu tegasnya memboikot mereka, melarang kaum muslimin Madinah untuk bicara dengannya. Hal itu berlalu sampai 50 hari lamanya.
Sementara di sisi lain, orang-orang munafik yang datang lambene turah, sumpah dan seterusnya, diterima saja oleh Allah Rasul SAW. Ya, nah, kenapa? Demikianlah hikmah. Mereka yang bisa menerima ketegasan di dalam dakwah dan keras, maka diberlakukan. Mereka yang tidak bisa menerima dengan hal tersebut, maka kelemah lembutan adalah keharusan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita teruskan. Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian ulama rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan sebab kalian mengajarkan kitab. Orang mengajarkan godak-gaduk asal ngaduk. Nah, orang mengajarkan dan jangan ngurujari teko dan hiang dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian pelajari. Seorang dikatakan ulama rabbani ketika mereka mempelajari kitab, dan setelah mempelajarinya mereka mengajarkan kitab, tidak menyembunyikannya. Mengajarkan kitab mengharuskan juga mengajarkan sunnah, karena sunnah adalah penjelas daripada Al-Quran dan penerang darinya dan penjabar maknanya. Allah firmankan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau akan Al-Quran sebagai peringatan agar kau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Itulah, kita ulang lagi, ulama rabbaniyin. Mereka yang berhak ditokohkan. Mereka yang berhak untuk berfatwa kepada manusia, berbicara tentang halal, tentang haram. Karena mereka apabila berbicara tentang halal, memang itulah hukum Allah. Kalau mereka tidak mengetahuinya, maka mereka mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam. Kita teruskan. Wa fi kitabillah, dan di dalam Al-Quran ayatan, ada 2 ayat. Tashabahata, yang keduanya mirip. Fil lafzi, di dalam lafaz. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat tashabahata, yang keduanya mirip. Fil lafzi, di dalam lafaz. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fil aula, di dalam ayat yang pertama surat Al-An'am ayat yang ke-83, mengkisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi. Naam, narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Perhatikan, wa tilka, dan itulah hujjatuna, hujjah ilmu. Nah, atainaha, yang kami anugerahkan Ibrahim kepada Nabiullah Ibrahim, ala qaumihi, untuk membantah kaumnya. Ya, hal ini adalah setelah disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang pertanyaan Ibrahim kepada kaumnya. Ya, nah, apabila sesembahan itu adalah rembulan, sesembahan itu adalah bintang, kemudian bintang pun tenggelam, Ibrahim katakan, bagaimana sesembahan kok tenggelam? Datangnya rembulan, para penyembah rembulan dikatakan, inikah Rob kalian, walaupun dia lebih besar. Namun ketika tenggelam dikatakan ia pun juga tenggelam. Datanglah kemudian matahari, lalu Ibrahim katakan, inikah Rob kalian? Lalu ketika matahari pun juga sirna, maka Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim alaihissalam katakan, walamma afalat qala la uhibbul afilin. Nah, kita baca ayatnya supaya kita lebih jelas. Ya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Ketika matahari pun tenggelam,
Maka Ibrahim katakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku mantep wajahku kepada Allah. Wajjahtu wajhiya. Apa artinya wajjahtu wajhiya? Menghadapkan wajahku. Bahasanya di mantep yang Allah Ta'ala. Ya, demikian. Ya. Nah, alladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, hanifa, dengan penuh kejujuran. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang musyrik. Wa hajahu qaumuh, dan kaum yang membantah Ibrahim. Ibrahim mengatakan, atuhajuni, apakah kalian bantahku? Wa qad hadan, dan Allah Ta'ala sudah berikan petunjuk kepadaku. Artinya kaum yang berusaha untuk menyeret Ibrahim dan untuk terjerumus ke dalam pemahaman yang mereka pahami, dan terjerumus ke dalam kesyirikan yang mereka biasa amalkan. Saya ulang lagi, terjerumus ke dalam kesyirikan yang biasa mereka amalkan. Terjerumus ke dalam kesyirikan yang biasa mereka amalkan. Ikut perayaan-perayaannya, ikut upacara-upacaranya. Nah, ya. Wala akhafu ma tusyrikuna bih. Ya. Dan aku tidaklah takut, kata Ibrahim, apa yang kalian sekutukan dengannya. Illa ayyasha Allah Rabbi, illa ayyasha Rabbi syai'a, kecuali apabila Allah menghendakinya. Nah, inilah seorang hamba menggantungkan harapannya kepada Allah. Seorang hamba, nah, tidak menyombongkan diri walaupun telah dianugerahi ilmu oleh Allah Ta'ala. Aku lek ngono-ngono ki insyaallah rawati, insyaallah. Ya, karena betapa lemahnya hati. Kadang was-was syaitan itu bisa menghantui hamba sehingga membuat adanya setitik rasa takut ia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibrahim, maka beliau mengatakan, aku tidak akan takut kepada apa yang kalian sebutkan dari sembahan-sembahan kalian, kecuali bila Allah menghendaki. Dan itulah seorang hamba senantiasa berharap kepada Allah dan tidak menyombongkan diri bahwa dia mampu istiqamah, mampu tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Itu memang harus. Tapi kadang Allah Ta'ala memberikan kesempatan pada syaitan ketika hati lemah imannya, sehingga rasa takut kepada selain Allah itu kadang masih ada. Ya. Sementara itu adalah kebatilan dan harus dikikis dan dibersihkan. Ya. Nah, illa yasha Allah wala akhafu ma tusyrikuna bih. Aku tidak akan takut kepada apa yang kalian sekutukan, illa yasha Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Allah Ta'ala maha luas ilmunya. Afala tatadzakkarun. Tidakkah kalian mengambil peringatan? Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Lalu Ibrahim katakan, bagaimana aku suruh takut kepada apa yang kalian sekutukan? Wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazil bihi syai'a. Sementara kalian tidak takut kepada Allah ketika kalian mensekutukan Allah. Ma lam yunazil bihi alaikum sultana. Apa yang Allah Ta'ala tidak turunkan dalil atas kalian. Ya. Artinya kita ulang lagi, sejak zaman dahulu orang-orang musyrikin tidak punya modal di dalam mereka berdakwah kecuali menakut-takuti. Hanya orang-orang yang lemah imannya dan lemah takutnya kepada Allah dan sedikit tawakalnya yang akan bisa mengikuti. Ya, adapun mereka yang dianugerahi keimanan yang lurus, maka dengan mudah ia akan mengatakan, bagaimana mungkin saya takut kepada sekutu-sekutu kalian, sementara kalian tidak takut kepada Allah ketika membuat sekutu baginya. Siapakah dari dua golongan tersebut yang lebih berhak untuk menyandang keamanan, ketentraman, kedamaian? Ya, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni kuntum ta'lamun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah yang akan mendapatkan rasa keamanan. Tidak ada orang yang paling tentram hidupnya, damai hatinya, tumakninah, bahagia, kecuali orang-orang yang beriman dan merasakan dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah syirik. Iman tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, merekalah orang yang ahlul amn, orang yang akan merasakan keamanan. Aman dari apa yang mereka takutkan. Tidak takut kepada Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, tidak takut kepada Lembu Suro, Maisa Suro, tidak takut kepada ogok-ogok, begitu dan seterusnya. Wahum muhtadun. Ulaika lahumul amnu, merekalah yang akan merasakan keamanan baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia karena mereka tidak takut dengan selain Allah, dengan selain Allah. Adapun orang musyrik, wallahi hidup mereka selalu terbayang-bayangin dengan rasa takut. Mobil si anyar gres dibelah ning wedhus, gede disusar-usar. Kenapa? Karena rasa takut. Saya lihat sendiri, ada videonya. Ben pojokan diwehi raja. Padahal mobilnya gres-sewes. Begitu dan seterusnya. Sementara sing duwene hijat blas, ora nek ngono-ngono ki barang. Alhamdulillah aman, sehat walafiat. Mogok ning dalan tinggal numpak bis, balik ya cek enek ki sapa arep nyolong bijet. Ora sumbut karo usahane. Kita ulang lagi. Mereka akan merasakan aman. Aman di dunia. Wallah, mereka yang merasa aman di dunia dari selain Allah, mereka akan aman di akhirat dari Allah Ta'ala dan azabnya. Karena mereka di dunia telah takut kepada Allah, maka mereka Allah bebaskan dari rasa takut kepadanya. Wahum muhtadun, dan mereka akan terbimbing. Sebagaimana mereka terbimbing di dunia, di akhirat mereka terbimbing, dimasukkan ke dalam surga Allah. Lalu Allah Ta'ala firmankan setelah itu, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Wa tilka, dan itulah hujjatuna, hujjah-hujjah kami yang kami itu anugerahkan, atainaha, yang kami berikan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, ala qaumihi, untuk membantah kaumnya, narfa'u darajat. Setelah Allah sebutkan bahwa Allah melimpahkan hujjah, kemampuan diplomatis untuk mengukuhkan dan menguatkan, dan memenangkan al-haq di hadapan musuh-musuhnya dalam perdebatan, Allah firmankan, narfa'u darajati man nasya. Narfa'u, kami mengangkat, darajatin, tingkatan-tingkatan, man, orang, nasya'u, yang kami kehendaki. Inna rabbaka, sesungguhnya Allah, hakimun alim, zat yang maha bijak, alimun, zat yang maha perkasa. Allah Ta'ala zat yang maha bijak, zat yang maha perkasa. Allah Ta'ala sebutkan bahwa Ibrahim dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya, dimenangkan atas musuh-musuhnya. Ini sudah isya. Azan dulu, monggo. Silakan azan dulu. Azan dulu atau nanti? Nanti saja. Azan dulu, monggo azan dulu.
Kita teruskan. Ya. Allah berfirman, "Narfa'u darajatin man nasha." Kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka, sesungguhnya Allah, Hakimun alim, zat yang maha bijak, zat yang maha tahu. Kapan Allah Ta'ala sebutkan ini? Setelah Allah Ta'ala menangkan Ibrahim, ya, atas kaumnya ketika mereka berhujjah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Wa fi tsaniyah, dan di dalam ayat yang kedua, kita ulang lagi, ada dua ayat yang mirip di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, di dalamnya Allah Ta'ala sebutkan bahwa kemuliaan itu, bahwa kemenangan itu, bahwa ketokohan itu, bahwa menjadi yang terdepan itu hanyalah bagi ahli ilmu saja. Pertama, dalam surat apa tadi? Al-An'am. Mengkisahkan tentang siapa? Tentang siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang hak Allah, ilmu tentang batilnya kesyirikan, ilmu tentang batilnya semua apa yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa fi tsaniyah, di ayat yang kedua, yaqulu, Allah berfirman an Yusufa, tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Narfa'u, kami mengangkat, darajat, tingkatan-tingkatan, man, mereka yang nasya'u, kami kehendaki. Allah mengangkat, tinggikan derajat orang yang Allah kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin, dan di atas semua orang yang berilmu, alimun, ada Allah Ta'ala, zat yang maha tahu. Ya. Nah, wa fi hadza, dan di dalam ayat ini, ya, sirrun badi, ada rahasia tersendiri, ya, min asraril kitabil aziz, dari rahasia-rahasia Al-Quran. Kita ulang lagi. Adapun ayat yang kedua adalah tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, dalam ketika beliau menyelamatkan saudaranya dari kezaliman saudara-saudara yang lain, di mana Allah berfirman, "Fabada'a bi aw'idihim qabla wi'a'i akhi, thumma istakhrajaha 'an wi'a'i akhi, kadzalika kitna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah, narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim." Bercerita tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam dan kemampuan beliau dalam mengatur perekonomian negeri Mesir yang di ujung,
di ambang kehancuran waktu itu. Ya. Wa fi hadza sirrun badi, dan di sini ada rahasia yang luar biasa min asraril kitab wal aziz, dari rahasia-rahasia Al-Qur'an. Dzakarahu Ibnu Taimiyah, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim Abul Abbas Al-Harrani An-Numairi rahimahullahu taala. Fi kalamin nafisin, dalam sebuah nasihat yang sangat berharga. Ya, haitsu di mana yaqulu, beliau katakan, zakarallah, Allah taala sebutkan, annahu, bahwa Allah yarfa'u darajati man yasha, Allah taala mengangkat derajat siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan, fi qissati munazaratin, dalam kisah perdebatan Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang tadi sudah kita baca. Wa fi qissati ihtiyali Yusuf, dan dalam kisah bagaimana Yusuf alaihissalam mengatur siasat agar adiknya selamat, tidak jadi pulang dengan teman dengan saudara-saudara yang nyun sewu betik, tapi enggak betik. Nabi Yusuf saja dipelucuti bajunya, dilemparkan ke dalam sumur. Lalu kemudian setelah itu mereka sembelih kambing, darahnya ditorehkan di situ, dan sambil nangis di waktu Isya mereka pulang kemalaman bahwasanya Yusuf telah dimakan serigala. Orang itu masya Allah, perhatikan, itu adalah merupakan bukti nyata kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan bagaimana saudaranya membawa bukti untuk mengukuhkan, menguatkan, kita ulang lagi, menguatkan alasan mereka bahwa mereka itu benar, bahwa Yusuf benar-benar dimakan serigala. Setelah dipandang oleh bapaknya, diulah alik, lah iya, serigala kok pinter mangan Yusuf kok gak ono sing suwek lambine. Serigala ka manungsan. Mungkinkah serigala nyopot baju dulu? Kene sob, tak buka, tak nggil lemek lambimu. Wallahi demikian juga semua ahli batil. Tidak ada semua ahli batil dari kalangan orang-orang musyrikin, dari kalangan ahlu bid'ah, yang mereka membawa segudang dalil, ya, untuk membatalkan sunnah, membatalkan al-haq, kecuali dalil-dalil yang sama. Ahlus sunnah bisa mengukuhkan bahwa mereka dengan dalil itu sebenarnya bukan ingin, tidak mampu untuk menghinakan ahlus sunnah, tapi justru memuliakan. Contoh sekarang lagi santer isu istilah Wahabi. Istilah apa? Wahabi. Sama dilokne Wahabi, ojo terlalu baper sampean, senengo sampean. Kenapa? Jenengan ngertos Al-Wahhab itu nama Allah. Al-Wahhab nama Allah. Ingat, semua nama Allah itu ma'rifah, gak ada nama Allah yang nakirah. Kenapa? Kalimat ma'rifah alif lam itu apabila dimasukkan kepada sebuah isim akan menjadikan dia ma'rifah, akan memberikan faedah umum. Apa maknanya umum? Bahwa semua nama-nama Allah itu mencakup kesempurnaan, semua kesempurnaan makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Misal saat ini, di antara nama Allah Al-Wahhab. Napa artinya Al-Wahhab? Hi Wahabi, zat sing moho paring. Pemberian Allah, apakah mek gun membeni urip tok marang sing urip? Tidak ternyata. Tapi Allah Ta'ala dengan namanya Al-Wahhab, alif lam, ya, memberi faedah umum agar mencakup semua sifat pemberian Allah di dalam semua apa yang dibutuhkan manusia dan maslahat untuk mereka. Semua yang dibutuhkan makhluknya dan maslahat untuk mereka, maka Allah Ta'ala maha memberi kepada mereka semuanya tanpa kecuali.
Sing sitok diweni rezeki rupa sawai rong bau kiwa karo ngene Rut. Kiwa karo tengen. Sing sitok diparingi ilmu, sing sitok diparingi dan macam-macam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala adalah Al-Wahhab, zat yang maha memberi. Bahkan tidaklah semua apa yang dibutuhkan oleh makhluk, ya, kecuali semua itu datang dari Allah, zat yang maha memberi. Sehingga mereka inginnya melabeli Ahlus Sunnah dengan Wahabi, inginnya mencela. Tapi sejatinya mereka tidak sadar bahwa Wahhab adalah nama Allah. Wahabi artinya golongan Allah, penderek Allah Ta'ala. Saman nesu dilokne Wahabi, lah aku seneng. Ya, kemudian di Indonesia itu ada sebuah organisasi besar. Kalaulah ia bukan paling besarnya, pokoknya gede lah. Di antara pendirinya adalah Mbah Yai Wahab Hasbullah. Omeng di Jombang. Jadi sedaya penderek pengikuti Mbah Yai Wahab Hasbullah bingung Wahabi. Lah aku dek ingin yang grup dilokne ngono ae. Wahabi demenane ngene. Sik to Kang, saiki tenonge di rumah ni omongane dikenahne. Al-Wahhab ki nama Allah. Lek Wahabi golongane Allah, pendereke Allah. Lah sampean apa gak gelem dadi kawulane Allah, dadi golongane Allah? Lek gak gelem kok kebacut kowe. Kowe arepe dadi golongane setan. Wis diolehne nek Indonesia iki enek organisasi ora tak sak sebut lho nggih. Mak ora tak nyebut Yai Wahab Hasbullah. Aku disebut penderek Yai Wahab Hasbullah. Demen aku dalam kebaikan, dalam kebenaran. Nah, ya. Beliau dan juga Syekh Hasim Asy'ari dan satunya siapa? Haula wala quwata illa billah, tak catat di sini. Maka mereka bertiga adalah pendiri organisasi besar. Kalaulah dia bukan yang terbesarnya, maka dia cukuplah disebut sebagai organisasi besar. Ya, sehingga semua yang berada di underbone organisasi tersebut adalah Wahabi. Tidak sadar. Ini ngurung tahu enek sing jawab ngono nggih. Kan tak wel kasih saiki. Ya. Kenapa? Pengikutnya Mbah Yai Wahab Hasbullah Jombang. Ya. Itu namanya Wahabi. Ya itu ya nisbah. Ya, demikian. Ora usah golek jeneng ada. Ya, lek pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad jenenge dudu Abdul Wahab kok. Abdul Wahab lho bapake. Kudune bukan Wahabi, ning Abdul Wahabi. Wong jenenge Abdul Wahab, duduk Wahab. Lek Wahab lek tanggamu. Nggih ta? Dan namanya bukan Abdul Wahab. Namanya bukan Wahab, namanya bukan juga Abdul Wahab. Tapi namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu. Keliru kabeh ta? Kalau ditilik dari sejarah lebih keliru. Kita berbicara dari segi nama saja lah. Masuk karo pendiri ini lali lah Kang kowe. Ngono no. Kowe lo pendirimu adalah Yai Wahab Hasbullah, sehingga semua yang berada di bawah organisasi tersebut dan seluruh underbone-nya maka masuk dalam kategori Wahabi, pendereke Mbah Wahab Hasbullah. Aku ya demen ngono lho. Dalam kebaikan dan kebenaran. Kita teruskan. Ini menyapa kok melayunya ngerono. Lambu. Ya, urung tahu krungu aku wong jawab ngono kuwi. Saiki tak jawab ngono.
Nggih. Nah. Kita teruskan. Ngono ki ya nek sing takon, kuwi Wahabi ale ning ndi? Wah. Musuh wong ora ngerti bahasa Arab ya angel. Tak omongi takono nang guru nahwu, "Ah iki gunane apa sik?" Baru jago ngono karo aku. Ngono ora jawab neh. Sing tak ngomong Kang Wari aneh-aneh. Wong ngomong Wahabi kok Asmaul Husna karo jeneng wong. Lah iya, kowe iki lho dijelasne Wahabi ki jeneng Wahab terus ditambah i. Ya iki ya nisbah. Dadi sapa ae sing mengikuti Allah taala zat sing maha paring kuwi ngono Wahabi. Sapa ae sing nderekne Yai Wahab Hasbullah kuwi ngono ya Wahabi. Lah aku ya ngono kuwi. Ngoten iki. Dadi lek dilokne Wahabi aja nesu. Memang awake dhewe iki Wahabi golongane pendereke Allah Ta'ala, duduk golongane pendereke syaitan. Arek milih kowe. Kowe milih Wahabi apa syaitan iki? Enak toh? Nah, ora usah nesu. Ning kira-kira dijak jagongan tenan, dilungguh nih, pringis ngalih golek telo ayo, paling ngono. Ngopi akhirnya, ngopi ben adem ngono, mbok ndak semua ngono. Kita teruskan. Ya. Nah, yaqul berkata Syekhul Islam, zakarallah, Allah menyebutkan annahu bahwa Allah yarfa'u darajatin man yasha, mengangkat, meninggikan derajat siapapun yang Allah taala kehendaki fi qissati munadharati Ibrahim, dalam kisah perdebatan Ibrahim. Wa fi qissati ikhtiyali Yusuf, dan dalam kisah apa? Bagaimana Yusuf mengatur strategi menghadapi teman-temannya nyun sewu sing wedi. Jadi lek diuji anak kok bedhik ya sabar. Sebab Nabi Yakub niku kurang nopo, ning ya diuji karo anak sak sing model sinten? Ikhwatu Yusuf, gitu. Ya. Akhirnya Nabi Yakub pun ngeten mawon pun, innama ashku basti wa huzni ilallah. Aku ngeluh nih loroku yang Allah taala. Nah, ora sambat yang anake bedik-bedik dijak sambatan dari tambah ndak karu-karuan. Ya, fasabrun jamil, sabar. Nah, terus lek duwe anak rada ndablek, ya iling-iling Nabi Yakub alaihissalam kurang mulya pilih ning diuji duwe anak kayak sinten? Kayak sinten? Dulur-dulure Yusuf dalam kedengkiannya kepada bu anak embok nom, ndak ngerti aku. Yang jelas mereka adalah beda ibu. Mereka adalah 12. Yang sekandung adalah Yusuf dan Binyamin, dan yang 10 adalah sekandung dengan yang lain. Nah, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah taala merukunkan anak-anak kita. Amin. Kita teruskan. Piye carane ya dijak ngaji bareng. Sing kono disibuk sitok, sing ngene disibuk sitok, jak numpak bis bareng, jak mangan bareng. Ya usaha manusia begitu. Terus dilus-lus didoakan kepada Allah taala aja kaya dulure Nabi Yusuf, kaya Nabi Yusuf sing sabar, kaya Binyamin sing sabar. Nah, ya demikian. Kok berdalil ngene, Nabi Yusuf ya apa? Nabi Yakub ya anak sing ngono. Lah kowe pengen dadi anak sing dablek kok kaya Nabi Yusuf. Kan ngene ngono to? Kita teruskan. Fa inna siyaqana kisah tu wa fi kisah, dan tentang kisah ikhtiar Yusuf. Nah, strateginya Nabi Yusuf alaihissalam dalam langkah untuk menyelamatkan saudaranya Binyamin. Walihada qala salaf, karena itu sebagian dari ulama salaf mengatakan bil ilmi, maka kemuliaan tersebut adalah bil ilmi, dengan ilmu. Fa inna siyaqal ayat, maka konteks ayat ya dulu alaihi, menunjukkan itu bahwa Allah mengangkat, Allah memuliakan, Allah mengcover, Allah meninggikan derajat hambanya adalah dengan ilmu. Kenapa? Teks ayat, alur pembicaraan berbicara tentang itu.
Faqisatu Ibrahim fil ilmi bil hujjah. Contoh kisah tentang Ibrahim alaihissalam, ya, fil ilmi tentang ilmu bil hujjah dengan hujjah, wal munadarah dan ilmu dalam dialektika perdebatan, ya, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengukuhkan keagungan Allah dan bahwa mereka yang berhak merasa aman di dunia dan terbimbing bahkan di dunia dan di akhirat tidaklah ada dia kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah, na'am, dan tidak mencampuri ketauhidannya dengan kesyirikan. Ya, demikian. Faqisatu Ibrahim, maka kisah Ibrahim alaihissalam fil ilmi adalah di dalam ilmu bil hujjati dengan dalil, wal munadarah dan perdebatan lidaf'i dararil khasm dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang ditimpakan oleh musuh aniddin tentang agama Allah. Mereka yang mengetahui bagaimana mengurai syubhat dan kerancuan berpikir dalam masalah agama, mereka yang memiliki kemampuan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dimuliakannya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Ya. Wa kisatu Yusuf, adapun kisahnya Nabi Yusuf fil ilmi bisyasah tentang ilmu dalam atur strategi, wa tadbir dan mengatur urusan litakhsili madzafi'il matlub dalam rangka untuk menggapai manfaat yang diingini. Apa yang diingini Yusuf? Agar saudaranya Binyamin tidak kembali bersama dulur-dulur sing betik ning terjaga terawat dengan Nabiullah Yusuf alaihis salam. Fal awwalu, maka yang pertama apa? Kisah Ibrahim ilmun bima yadfa'u al-madar fid din. Ilmu yang dengannya bisa menolak kemudaratan dalam masalah agama, menolak syubhat, membantah kerancuan berpikir. Wasani, yang kedua, ilmun bima yajlibul manafi', ilmu yang dengannya seorang bisa menggapai manfaat yang diingini cita-citai Nabi Yusuf, yaitu tetap adanya saudara di sampingnya. Atau yuqal, kemungkinan yang kedua dikatakan al awwalu, masalah yang pertama, masalah Ibrahim, huwal ilmu adalah ilmu bima yadfa'u al-madarrah anid din wa yajlibu manfaatah. Ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim adalah ilmu yang dengannya ia bisa menolak mudarat dalam masalah agama dan bisa mengukuhkan manfaat dalam masalah agama, yaitu mengukuhkan tauhid. Nah, dan menjadikannya dan menancapkannya di dalam sanubari para pengikut Ibrahim alaihissalam. Wasani, adapun yang kedua tentang kisah Yusuf, ilmun bima yadfa'u al-madarrah anid dunya wa yajlibu manfaatah. Ilmu tentang menolak mudarat dalam masalah dunia dan mendatangkan manfaatnya. Terbebasnya saudaranya dari saudara-saudara yang betik dan terjaga di sisi Nabi Yusuf alaihissalam. Kembalinya kepada ilmu. Atau yuqal, opsi yang ketiga, kisah Ibrahim, kisah Ibrahim fi ilmil aqwalin nafi'ah, ya, tentang ilmu pembicaraan yang bermanfaat indal hajati ilaiha, ketika ilmu tentang pembicaraan itu dibutuhkan, ya, ketika menghadapi orang-orang yang memiliki kelihayan dalam berbicara, dalam mengukuhkan kebatilan, maka dibutuhkan kemampuan dan kelihayan bicara dalam mempertahankan al-haq. Dan itulah yang Allah anugerahkan kepada Ibrahim. Ya. Wa kisatu Yusuf adalah bukan kisahnya Nabi Yusuf fi ilmil af'al, tentang ilmu bagaimana bertindak indal hajati ilaih, ketika ia dibutuhkan. Wallahi, mereka yang tidak mampu bicara ketika pembicaraan dibutuhkan tidak akan mungkin dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana orang yang dibutuhkan bertindak namun tidak mampu bertindak pun juga tidak akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Mereka yang mampu bicara ketika pembicaraan sangat dibutuhkan, Allah muliakan. Mereka yang mampu bertindak ketika tindakannya sangat bermanfaat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal hajatu, maka kebutuhan di sini adalah jalbul manfaati, mendatangkan manfaat, wa daf'ul madarrah, dan menolak mudarat. Qad yakunu, kadang, ilal qauli, kepada perkataan, wa qad yakunu, dan kadang titik-titik maksudnya adalah kepada tindakan, kadang kepada diam, kadang kepada yang lainnya, tergantung poin-poin dan keadaan-keadaan yang merubahnya. Maka yang terbaik juga akan berubah dengan kondisi-kondisi tersebut. Demikian, mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala berikan kesempatan bagi kita untuk membaca dari kitab ini mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, hanya dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan satu kaum, dan dengan ilmu Allah Ta'ala akan merendahkan yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang dimuliakan dengan ilmu perkataan, sehingga kita mampu untuk berbicara tepat guna dan sasaran ketika pembicaraan kita dibutuhkan. Demikian juga ilmu tentang tindakan, sehingga semua tindakan kita adalah tindakan yang bermanfaat dan berbobot, berujung kebaikan bagi seluruh kita dan kaum muslimin, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan betapa perlunya setiap pribadi dua hal tersebut, dan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, semua itu sudah ada penjelasannya. Sehingga mulialah dan bahagialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, karena dengannya mereka mendapatkan hal yang dengannya mereka berhak untuk dimuliakan oleh Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.